akan firman-Nya. Bapa, sekali lagi kami menghampiri Engkau, biarlah puji-pujian yang barusan kami nyanyikan, Tuhan berkenan menerimanya, dan bahkan Tuhan berkenan untuk memberikan firman-Mu kepada kami pada pagi ini, satu firman yang akan menjadi banyak teguran, banyak peringatan, dan menjadi satu nasihat di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami bukan hanya membawa mulut kami untuk memuji Engkau, tetapi kami juga membawa hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Pimpin hamba-Mu di dalam segala persiapan yang sudah dikumulkan. Berikan ketenangan kepada kami semua untuk boleh mengerti dan menikmati firman Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Sertai Tuhan semua sarana yang kami pakai, khususnya internet, sehingga ibadah pada pagi ini boleh berjalan dengan lancar dan boleh menjadi kebaktian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami menyerahkan pemberitaan firman pagi ini. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bersyukur hari ini saya boleh melayani dan berada di tengah-tengah saudara. Saya juga bersyukur boleh melihat banyak saudara yang sudah hadir di gedung gereja ini, meskipun mungkin tidak bisa seperti sedia kala. Dan saya juga ingin menyapa jemaat Trinitas atau siapapun yang mengikuti ibadah di rumah saudara masing-masing. Biarlah saudara tetap boleh menikmati kebenaran firman Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada. Saudara, karena kita masih di dalam kondisi pandemi, saya akan tetap berkhotbah memakai masker ya. Sudah hampir 2 tahun ini saya berkhotbah dengan menggunakan masker, saudara. Mari kita membuka Kitab Markus sebagai bagian khotbah berseri. Kitab Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Injil Markus, saudara, pasal pertama, karena kita masih baru memulai, ayat 12 dan 13. Saya akan membacakan karena tema ini berbicara tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Markus 1 ayat 12, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, ia dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara, kita akan membaca paralelnya Matius pasal yang keempat. Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 atau ayat ke-11 ya. Saya akan membacakan, saudara mengikuti, karena di dalam Injil Matius ini memberikan detail-detail yang tidak disebutkan di dalam Injil Markus. Markus 4 ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan khotbah berseri tentang pencobaan Tuhan Yesus. Setelah minggu lalu kita telah mendengar khotbah Tuhan Yesus dibaptis, maka sekarang Tuhan Yesus harus mengalami
satu peristiwa yang dikenal dengan sebagai pencobaan atas diri Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab kita, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ini memiliki satu paralelisme dengan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Saudara ingat, setelah Adam diciptakan Tuhan, tidak lama kemudian mereka dicobai oleh iblis. Di dalam Perjanjian Baru juga sama. Setelah Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, lalu dia terjun di dalam pelayanan, dibaptis, lalu dia juga mengalami pencobaan oleh iblis. Saudara, pencobaan Tuhan Yesus adalah satu fase penting di dalam hidupnya sebelum dia melayani. Karena inilah peristiwa yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalannya sebagai Mesias. Saudara-saudara, maka hari ini kita akan coba merenungkan dan menggali apa sih yang ada di dalam anatomi dari pencobaan iblis, apa yang menjadi logika daripada pencobaan iblis satu persatu kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh mempelajari sesuatu prinsip penting dari peristiwa ini. Saudara, pencobaan Tuhan Yesus ini juga menjadi awal mula perseteruan antara Kristus dengan iblis sepanjang di dalam pelayanannya di dalam dunia ini. Maka saudara lihat, kita perlu mempelajari, mengkhotbahkan pencobaan ini, karena pencobaan, temptation, adalah sesuatu yang nyata di dalam hidup manusia di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Saya percaya saudara, tidak ada orang yang tidak pernah mengalami pencobaan sepanjang hidupnya. Orang kalau tidak mengalami pencobaan sepanjang hidupnya, dia bukan manusia. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami pencobaan di dalam dirinya. Maka kita perlu belajar sesuatu yang penting dari peristiwa ini. Saudara-saudara, apa sih definisi pencobaan, temptation? Kita seringkali sudah mendengar cerita ini. Kita sudah seringkali mendengar kata pencobaan, tetapi mungkin kita tidak pernah memikirkan pencobaan itu apa. Saudara, di dalam salah satu buku yang ditulis oleh seorang Puritan yang bernama John Owen. John Owen di dalam salah satu buku yang terbaik menurut saya, Of Temptation, tentang pencobaan, dia mengatakan kalimat seperti ini. Pencobaan secara umum adalah sesuatu, entahkah itu keadaan, entahkah itu satu cara, entahkah itu satu kondisi, apapun itu, pencobaan itu memiliki kekuatan untuk menggoda kita, untuk menarik pikiran dan hati kita dari ketaatan kepada Allah, kepada dosa, apapun bentuknya. Saudara-saudara, ini definisi daripada John Owen, seorang Puritan abad ke-16 di dalam bukunya tentang pencobaan. Buku ini sangat baik sekali, saudara. Saya merekomendasikan kalau saudara ada kesempatan untuk membaca, bacalah buku-buku yang baik. Saudara-saudara, John Owen di dalam buku itu mengingatkan kepada kita, pencobaan itulah yang menyebabkan kita untuk berdosa. Pencobaan-pencobaan itulah yang membuat kita lari daripada tanggung jawab kita ke hadapan Allah. Dan pencobaan itu bisa muncul, entahkah itu dari luar masuk ke dalam hati kita, ataukah pencobaan itu bisa membuat sesuatu yang jahat dari diri kita keluar dari hidup kita. Jadi saudara-saudara, pencobaan itu bisa bersifat eksternal, dari luar masuk ke dalam, seperti yang sedang dialami Tuhan Yesus. Tapi pencobaan itu juga bisa dari dalam diri kita, dipancing oleh iblis, sehingga muncul banyak kejahatan-kejahatan dan dosa keluar dari diri kita. Dan termasuk bisa merupakan gabungan dari sesuatu yang eksternal dengan internal di dalam diri kita. Saudara-saudara, pencobaan tidak sesimpel yang kita pikirkan. Pencobaan tidak sesederhana yang pernah kita pikirkan.
Nah, di baliknya itu ada satu kuasa yang begitu besar yang terus akan membuat kita untuk lari daripada Tuhan. Maka hari ini kita akan mencoba memikirkan, menggali dari peristiwa pencobaan Tuhan Yesus yang sangat terkenal ini. Saudara-saudara perhatikan, di dalam peristiwa pencobaan Tuhan Yesus ini ada satu hal yang menarik, bahwa siapakah yang terlibat di dalam peristiwa pencobaan ini. Di dalam Markus 1 ayat ke-12, tadi kita membaca, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Segera sesudah itu. Saudara, sesudah itu sesudah apa? Sesudah Tuhan Yesus dibaptis. Segera, immediate, tak tunggu-tunggu. Dikatakan Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Kitab Matius tadi yang juga kita baca lebih jelas lagi. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara tidak salah baca, saudara. Inilah firman Tuhan. Yang membawa Tuhan Yesus ke padang gurun, baik Markus maupun Matius mengatakan itu adalah Roh, dan Roh di sini adalah Holy Spirit, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk apa? Santai-santai, tidur-tiduran, leyeh-leyeh, tidak. Untuk dicobai. Siapa? Langsung oleh iblis. Aneh ya. Banyak orang membaca kalimat ini menimbulkan kebingungan. Kok seperti ini ya? Untuk apa Tuhan Yesus dibawa sendiri oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis? Saudara-saudara, padahal kitab Yakobus pasal 1 ayat 13 mengatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini kok bertentangan. Yakobus ngomong, Allah tidak bisa dicobai dan tidak pernah mencobai siapapun. Tapi Matius dan Markus kok ngomong, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara-saudara, disinilah keunikan sifat beberapa pencobaan yang muncul di dalam Alkitab. Seorang teolog mengatakan, the satanic temptation is the setting for divine testing. Pencobaan iblis pada saat yang sama bisa menjadi satu ujian dari Allah. Saudara, inilah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Beberapa pencobaan-pencobaan yang hebat muncul di dalam Alkitab itu melibatkan baik Allah maupun iblis dan manusia sebagai objeknya. Saudara-saudara, kok bisa demikian? Bisa. Karena kata pencobaan dan kata ujian di dalam bahasa asli Yunani itu memiliki kata yang sama, yaitu peirasmos. Peirasmos itu bisa berarti ujian, peirasmos juga bisa berarti pencobaan, tergantung motivasi orang yang melakukannya. Saudara-saudara, itulah sebabnya Alkitab memberikan kepada kita 3 contoh penting di mana ada Allah, ada iblis, ada manusia, dan terjadi sesuatu pencobaan dan ujian pada saat yang sama. Pertama adalah kasusnya Adam di Taman Eden. Saudara-saudara, Adam di Taman Eden dicobai oleh iblis pada saat yang sama. Itu adalah ujian dari Allah kepada dia, ujian ketaatan. Yang kedua, itu ada di dalam perjanjian lama, di dalam kisahnya Ayub. Saudara, Ayub dicobai oleh iblis pada saat yang sama, itu adalah ujian dari Allah kepada dia. Dan ketiga, Alkitab mencatat di dalam peristiwa pencobaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Pada saat yang sama Alkitab mengatakan, dia dibawa oleh Roh untuk diuji.
oleh roh ketaatannya kepada Bapa. Maka saudara-saudara, di dalam 3 kasus khusus inilah pencobaan dan ujian itu bertemu di dalam satu peristiwa. Maka Alkitab tidak salah, saudara. Tuhan memang tidak pernah mencobai siapapun. Yang mencobai itu tetap iblis. Tetapi pada momen itu juga Allah memakai pencobaan iblis itu sebagai ujian kepada kita. Maka kita belajar apa? Kita belajar di sini bahwa tidak ada pencobaan yang terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan khususnya di luar kendali daripada Allah. Jikalau Tuhan mengizinkan iblis mencobai Adam, iblis mencobai Ayub, iblis mencobai Tuhan Yesus, semua itu ada di dalam kehendak dan kendali daripada Allah. Silakan engkau bikin Ayub sakit, bikin Ayub miskin, tapi jangan ambil nyawanya. Iblis tidak bisa, saudara. Iblis tak mungkin akan mencobai manusia di luar batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Maka disinilah keunikan pencobaan Tuhan Yesus pada saat yang sama adalah ujian bagi dirinya di dalam kemanusiaannya kepada Bapa di surga. Saudara-saudara, mengapa sih Tuhan Yesus itu harus dicobai sekaligus diuji? Dulu kita sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, ada satu momen-momen yang paling kita benci, yaitu apa? Ujian, betul kan? Waduh, bulan depan ujian, ulangan, akhir semester dan sebagainya. Mesti belajar. Kenapa sih Ma? Kenapa sih Pak? Sekolah kok mesti diuji? Saya ini bisa kok, pasti bisa. Justru karena kamu bisa, kamu harus membuktikan kepada gurumu. Kalau tidak ada ujian, gurumu mana tahu kamu bisa atau tidak. Oh ya, saudara-saudara, maka hari ini saya akan menjelaskan 4 relasi penting. Mengapa Tuhan Yesus sebelum melayani, dia harus mengalami ujian dari Allah, cobaan dari iblis pada saat yang sama. Saudara, yang pertama, ujian dan cobaan ini untuk menyatakan relasi Kristus dengan manusia. Artinya Kristus harus dicobai supaya dia turut merasakan pencobaan-pencobaan yang akan dialami oleh manusia. Karena dia datang di dalam bentuk manusia, di dalam natur manusia, maka dia tidak ada excuse. Dia harus mengalami pencobaan seperti manusia pada umumnya. Sekaligus di dalam dia melawan pencobaan ini, kita boleh menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam hidup kita. Jadi ini adalah prinsip solidaritas Kristus di dalam kemanusiaannya. Dia rela, dia mau untuk mengalami pencobaan seperti kita. Saudara, yang kedua, mengapa Kristus harus dicobai? Untuk menyatakan relasi Kristus dengan dosa. Apa artinya? Karena nanti kita akan melihat dosa tidak berkuasa atas hidup Kristus. Saudara-saudara, Ibrani 4 ayat 15 yang tadi kita baca mengatakan kita memiliki imam besar yang melintasi segala langit, yang bukannya tidak turut merasakan pencobaan, tetapi dia tidak berdosa. Dia dicobai seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Berarti pencobaan ini nantinya akan membuktikan dosa tidak berkuasa atas hidup Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pencobaan ini menyatakan relasi Kristus dengan iblis. Saudara, iblis mencobai Tuhan Yesus, dia pikir dia dapat mengalahkan Kristus. Tetapi pencobaan ini justru membuktikan bahwa iblis tidak bisa mengalahkan Kristus. Ini menjadi sesuatu statement yang akan kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya.
Saudara, yang keempat, yang terakhir, apa yang menjadi alasan Tuhan Yesus harus dicobai oleh iblis untuk menyatakan relasi Kristus dengan Bapaknya? Ini bicara tentang ketaatan Kristus kepada Bapa di surga. Kalau Kristus tidak diuji dan dicobai, bagaimana di dalam kemanusiaannya dia bisa taat kepada Bapa? Maka saudara, di dalam 4 relasi inilah pencobaan, pengujian harus dialami oleh Kristus di dalam pelayanannya, di dalam hidupnya sebelum dia melayani. Maka kita hari ini diingatkan saudara, yang mencobai Kristus bukan sembarangan, bukan manusia, tetapi adalah langsung iblis itu mencobai Tuhan Yesus. Ini menarik saudara, ketika kita berbicara tentang pencobaan Tuhan Yesus, Alkitab dengan jelas yang jadi fokus di sini bukan Roh Kudus yang membawa Yesus ke padang gurun, tetapi yang jadi fokus di sini adalah iblis yang mencobai Tuhan Yesus. Saudara, pencobaan ini membuktikan satu hal, bahwa makhluk yang namanya iblis itu ada. Banyak orang tidak percaya. Ini dongeng, ini tidak ada. Setan itu tidak ada, iblis itu tidak ada. Ini dongeng semua. Tidak. Pencobaan ini justru membuktikan keberadaan, eksistensi satu makhluk yang di dalam Alkitab disebut dengan iblis. Saudara, iblis di dalam bahasa Yunani itu disebut dengan istilah diabolos. Maka jangan suka bolos saudara. Diabolos itu artinya iblis. Di dalam bahasa Ibrani artinya adalah Satan. Saudara-saudara, diabolos atau iblis itu memiliki banyak gelar di dalam Alkitab. Dia disebut slanderer atau pemfitnah. Dia disebut sebagai the tempter, sang pencoba. Dia disebut sebagai penguasa udara oleh Paulus. Dia disebut sebagai bapak segala dusta oleh Tuhan Yesus. Ini semua menunjuk kepada pribadi yang sama. Dan pribadi inilah saudara yang mencobai Adam dan Ayub, sekarang datang di dalam hidup Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus. Maka siapa sebenarnya iblis ini saudara? Kok tiba-tiba muncul di dalam Alkitab menjadi pencoba, menjadi penuduh, menjadi penggoda bagi manusia sepanjang zaman. Saudara-saudara, Alkitab tidak terlalu jelas berbicara tentang kemunculan iblis. Tiba-tiba setelah penciptaan, iblis itu dompleng di dalam bentuk ular, merasuk ular, lalu ular itu tiba-tiba menggoda Hawa. Di dalam kitab Kejadian tidak mencatat dari mana asal-usul makhluk yang namanya iblis ini. Tiba-tiba muncul begitu saja. Tetapi kita tertolong dengan satu ayat di dalam Perjanjian Baru yang ada di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-6. Saudara, ayat inilah yang ditafsirkan oleh banyak teolog-teolog sejak bapak-bapak gereja hingga hari ini, menunjuk kepada asal-usul kemunculan daripada iblis. Ayat itu berbunyi seperti ini, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang telah meninggalkan tempat kediaman mereka, dan belenggu abadi di dalam kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saudara, di dalam ayat ini ada sedikit indikasi bahwa iblis adalah pemberontak. Iblis adalah malaikat-malaikat Allah yang tidak taat kepada Allah. Kita seringkali sudah mendengar cerita ini sejak sekolah minggu, bukan? Tapi kita mungkin bingung, di mana ada ayat Alkitab ngomong iblis adalah malaikat tidak taat? Ya di dalam ayat ini. Jadi malaikat-malaikat yang tidak taat ini seringkali diidentifikasikan sebagai iblis. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan naga itu ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit.
Saudara, ayat itu ditafsirkan oleh Bapak Gereja Agustinus bahwa ketika penghulu malaikat itu memberontak kepada Allah, dia membawa sepertiga pasukan malaikat di surga untuk mengikuti dia. Nah, ini adalah tafsiran saudara, berapa jumlah sebenarnya iblis di dalam dunia atau roh-roh jahat di dalam dunia, itu pasti mungkin ribuan bahkan jutaan. Karena kita ingat Tuhan Yesus pernah mengusir orang kerasukan, siapakah engkau? Aku legiun, sebab jumlah terlalu banyak. Saudara-saudara, itu sedikit latar belakang. Alkitab mengatakan keberadaan satu makhluk yang namanya iblis, diabolos, sekarang datang menghampiri anak Allah untuk mencobai Yesus. Sebagaimana dulu dia mencobai Adam, sekarang dia datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Hari ini saya akan mengajak saudara menggali anatomi pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus, belajar mengerti kaitan pencobaan 1, kedua, ketiga, logika yang ada di dalamnya, dan kita akan belajar sesuatu yang penting dari peristiwa ini. Perhatikan saudara, pencobaan pertama, Matius mengatakan setelah berpuasa 40 hari, laparlah Yesus. Jadi pencobaan itu terjadi di akhir daripada Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari. Dalam keadaan yang sangat menderita, sangat kelaparan, iblis datang. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, berbeda dengan kitab Kejadian yang dengan eksplisit mengatakan iblis menghampiri Hawa di dalam bentuk ular yang berbicara. Tetapi di dalam peristiwa Tuhan Yesus ini, baik Matius, Markus, dan Lukas tidak mencatat iblis datang di dalam wujud apa. Mungkin itu di dalam bentuk suara atau apapun, itu tidak dicatat di dalam Alkitab. Tetapi yang menarik saudara, perhatikan bagaimana iblis ini menggoda dan mencobai Tuhan Yesus. Dibuka dengan kalimat, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Saudara memahami kalimat iblis ini, jika engkau anak Allah, saudara memahaminya seperti apa? Ada dua tafsiran saudara untuk memahami perkataan iblis ini. Tafsiran pertama berarti iblis ini tidak tahu Yesus anak Allah. Jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Bisa seperti itu. Tapi tafsiran kedua justru kebalikannya. Iblis bukan tidak tahu, iblis justru tahu, maka dia menyuruh Yesus merubah batu itu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, banyak pentafsir justru setuju kepada tafsiran kedua. Iblis bukan tidak tahu Yesus anak Allah. Itulah sebabnya saudara, lebih tepat kalimat itu diganti. Karena engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Ini tafsiran atau terjemahan yang lebih tepat. Saudara nangkap maksudnya? Iblis bukan bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah, rubahlah roti ini. Dia minta bukti. Tidak. Dia sudah tahu Yesus adalah anak Allah, dan oleh sebab itu dia berkata, karena engkau anak Allah, rubahlah, perintahkan batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, apa yang sebenarnya iblis mau katakan kepada Tuhan Yesus? Apa sebenarnya motif iblis menyuruh Tuhan Yesus merubah batu menjadi roti? Apakah cuma sekedar merubah batu jadi roti? Saudara? Tidak. Pencobaan-pencobaan iblis ini ada sesuatu yang lebih dalam di balik sekedar perintah merubah batu menjadi roti. Iblis ini sedang mencobai Tuhan Yesus
agar memakai kuasanya untuk keluar dari kesulitan. Iblis ini sedang mencobai Tuhan Yesus supaya dia menggunakan haknya sebagai anak Allah keluar dari penderitaan saat itu, yaitu kelaparan, kehausan, kesulitan, dan sebagainya. Dengan kata lain, saudara, iblis ini ingin mengejek Tuhan Yesus. Katanya engkau anak Allah. Bukankah di dalam peristiwa baptisan langit terbuka, lalu Allah Bapa ngomong, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kok sekarang kelaparan? Kok sekarang kurus kering kerontang di padang gurun? Masa anak Allah kayak begini? Kalau engkau memang anak Allah, karena engkau memang anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, di dalam bagian ini, iblis itu mencobai Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus meragukan pemeliharaan Allah. Katanya kamu anak yang dikasihi Bapak, lah kok ditinggal kelaparan begini? Betul enggak sih Bapak mengasihi kamu? Maka karena engkau anak Allah, buktikan. Rubahlah batu ini jadi roti, supaya engkau keluar dari segala kesulitan, kelaparan, penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah esensi dari pencobaan pertama. Iblis sedang menanamkan satu pemikiran di dalam diri Tuhan Yesus. Bapak tidak mengasihi engkau, Bapak tidak memelihara engkau. Maka daripada repot-repot tunggu, karena engkau anak Allah, ya rubahan sendiri batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, pencobaan ini itu dahsyatnya bukan main-main. Karena kalau Tuhan Yesus menuruti iblis, benar juga ya. Ngapain aku lapar-lapar di sini? Aku kan anak Allah, punya kuasa. Jangankan merubah batu jadi roti, merubah gunung jadi roti pun Tuhan Yesus mampu, saudara. Saudara-saudara sekalian, pikirkan baik-baik. Kalau Tuhan Yesus hari itu nuruti iblis, dia merubah batu itu betul-betul jadi roti, lalu dia makan. Dan dia keluar dari kesulitan dan penderitaan saat itu. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus tak mungkin layak menjadi Mesias. Saudara-saudara, poin yang ingin saya katakan adalah, kalau di dalam urusan perut saja Tuhan Yesus tak bisa tahan diri, tak bisa menderita, bagaimana dia bisa menjadi Mesias yang begitu banyak penderitaan, lebih dari sekedar lapar dan haus. Maka saudara-saudara lihat, ini adalah pencobaan yang bukan sekedar merubah batu menjadi roti. Ini adalah pencobaan bicara tentang ketaatan Kristus kepada Bapaknya. Kalau Kristus tidak bisa taat di dalam kesulitan yang kecil, bagaimana mungkin dia bisa mengalami kekuatan taat menjalani penderitaan sebagai Mesias di dalam hidupnya? Tidak mungkin, saudara. Ngerti maksud saya? Inilah pencobaan iblis yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan respon mengutip dari kitab Ulangan. Dan aneh ajaibnya, saudara, semua tangkisan Tuhan Yesus itu berasal dari kitab Ulangan. Kali ini dia mengutip Ulangan 8 ayat ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau, untuk membukakan engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengutip kitab Ulangan pasal ke-8 ayat ketiga di dalam peristiwa Exodus, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Di tengah-tengah kelaparan itu, Tuhan cuma memberikan roti mana. Dan di dalam ayat ini Tuhan berkata kepada Israel, supaya engkau ngerti, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan. Maka saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam pencobaan ini
memparalelkan dirinya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak tahan kelaparan, ngomel terus, marah terus kepada Tuhan, komplain terus kepada Tuhan. Tetapi Kristus justru bertahan di dalam penderitaan. Saudara-saudara, Yohanes 4 ayat ke-34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada iblis. Hei iblis, ingat firman Tuhan berkata, manusia bukan hidup sekedar butuh makanan jasmani, tetapi adalah butuh makanan rohani, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, pencobaan pertama ini saudara, dan jawaban Tuhan Yesus kepada iblis mengingatkan kepada kita satu pelajaran penting di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita di dalam penderitaan, kalau Tuhan meminta kita memikul salib kita, kalau Tuhan dipermuliakan melalui penderitaan dan kesulitan, jangan sekali-kali minta dilepaskan dari hidup kita. Tetapi kita justru harus berdoa, meminta kekuatan untuk memikul salib itu. Ngerti? Ini poin penting di dalam pencobaan pertama. Tuhan Yesus tahu ini kehendak Bapa, Dia harus menderita. Dia harus mengalami segala penderitaan dimulai dari padang gurun yang tidak menyenangkan ini. Kalau Dia tidak taat, kalau Dia minta dilepaskan, maka seluruh rencana keselamatan akan gagal dan Kristus tidak layak menjadi juru selamat. Saudara, pencobaan ini mengingatkan kepada kita, hati-hati saudara dengan pencobaan-pencobaan iblis yang bersifat mempermudah hidup kita. Katanya jadi orang Kristen, kok hidupnya sengsara begini. Katanya jadi anak Tuhan, anak raja, kok hidup penuh penganiayaan begini. Saudara, iblis akan selalu membuat engkau meragukan pemeliharaan Tuhan. Iblis akan selalu menawarkan kepada engkau jalan keluar instan yang gampang, sehingga keluar dari segala kesulitan dan penderitaan dalam hidupmu. Inilah kerjaannya iblis. Maka pencobaan dan teladan dari Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita prinsip penting. Kalau penderitaan itu memang kehendak Tuhan dalam hidup kita, kesulitan dan salib itu adalah keinginan Tuhan dalam hidup kita, jangan sekali-kali minta dilepaskan, tapi mintalah kekuatan untuk memikul salib itu. Kalau melalui penderitaan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Maka Kristus tidak nuruti pencobaan iblis. Saya tidak akan membuat batu ini jadi roti, karena manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Allah. Saudara-saudara, ini semua berbeda dengan banyak ajaran kekristenan zaman sekarang. Ikut Yesus senang-senang, ikut Yesus makmur, ikut Yesus sukses, ikut Yesus tidak ada masalah. Lihat pencobaan Tuhan Yesus. Iblis akan menggoda engkau, terus mempermudah hidupmu, padahal itu bukan kehendak Tuhan, dan mungkin itu melalui cara-cara yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Maka saudara lihat, sekarang kita lihat ayat kelima di dalam pencobaan kedua. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ngomong lagi saudara, karena engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara-saudara, pencobaan kedua ini sekarang sedikit berbeda aromanya dengan pencobaan yang pertama. Sekarang dikatakan, iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci. Saudara, kata membawa di sini artinya apa? Banyak teolog mengatakan iblis memindah Tuhan Yesus dari padang gurun, langsung tiba-tiba seperti film Star Trek, pindah ke bait Allah yang tinggi, ditaruh di ujungnya, suruh lompat.
Tetapi tafsiran kedua mengatakan tidak demikian. Iblis tidak betul-betul membawa Tuhan Yesus pindah tempat, pindah lokasi ke bait Allah. Tetapi pencobaan kedua ini muncul di dalam alam roh, muncul secara pikiran di dalam diri Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau benar tafsiran ini, saudara, berarti kita belajar satu hal lagi, bahwa iblis bukan hanya menyerang secara jasmani, apa yang tampak mata di depan kita, tetapi iblis juga seringkali menyerang kita secara pikiran. Apa yang tidak nampak di depan mata kita, tetapi dia bisa bawa pikiran kita pergi ke satu tempat, lalu mencobai kita dengan berbagai macam pencobaan. Saudara, saya lebih setuju ini adalah di dalam tafsiran yang kedua. Tuhan Yesus tetap di padang gurun, tetapi iblis mengajak Tuhan Yesus bermain di dalam alam pikiran, di dalam mentalnya untuk mencobai. Karena engkau anak Allah, coba sekarang jatuhkan dirimu dari bait Allah. Nanti kan ada malaikat yang akan menopang engkau. Kamu tidak apa-apa. Saudara, pencobaan kedua ini, saudara, menarik sekali untuk kita gali. Perhatikan, di dalam pencobaan pertama, Tuhan Yesus kutip ayat Ulangan 8 ayat ketiga. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Langsung iblis cepat pikirannya. Perhatikan ya, ini adalah cara kerja iblis, kita pelajari semua dari peristiwa ini. Begitu iblis melihat Tuhan Yesus kutip ayat, oh mau main ayat, saya juga bisa. Dia kutip Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kutip ayat. Saudara jangan heran, loh iblis kok bisa banyak hafal ayat, saudara. Saya selalu jawab guyonan, karena iblis dulu rajin sekolah minggu. Dulu saya sekolah minggu selalu sebelum pulang hafal satu ayat. Iblis rajin sekolah minggu. Tidak. Jawaban yang lebih tepat adalah, saudara jangan lupa tadi di depan saya jelaskan, iblis dulu adalah malaikat. Dia banyak mendengar firman Allah, dan dia menghafal firman itu, tetapi dia memakai firman itu untuk menghantam Allah sendiri. Inilah iblis. Maka saudara, ketika Tuhan Yesus kutip ayat, iblis tertawa. Oh mau main ayat, saya juga bisa. Jatuhkan dirimu. Kalau tadi dia tak kutip ayat, sekarang kutip ayat Mazmur 91. Kan ada firman Tuhan ngomong, nanti malaikat akan menopang kakimu supaya engkau tidak hantam batu lalu terluka. Saudara-saudara harus mulai sense ya. Inilah cara kerja iblis mencobai setiap kita. Dia bisa pakai ayat, tapi ayat itu dipelontir, dibalik untuk melawan Allah sendiri. Saudara, di dalam peristiwa bagaimana iblis mencobai Hawa di Taman Eden, itu juga peristiwa yang mirip. Iblis datang di dalam bentuk ular kepada Hawa, berkata, Tuhan ngomong kan, semua pohon di Taman Eden ini tidak boleh kamu makan. Padahal Tuhan tidak ngomong seperti itu, dipelontir. Dan begitu kalimat Tuhan dipelontir, ini merupakan satu pintu, satu pencobaan kepada Hawa. Hari itu Hawa kalau diem, mungkin dia tidak jatuh dalam dosa. Hawa nyaut, saudara. Oh enggak, keliru kamu, Tuhan enggak ngomong seperti itu. Tuhan ngomong semua boleh dimakan, kecuali pohon ini tidak boleh diraba. Hawa tambah-tambahi lagi, tidak boleh diraba dan tidak boleh dimakan. Sebab kalau dimakan, katanya saya nanti akan mati. Hawa masuk ke dalam pencobaan iblis. Keliru, kalau kamu makan itu kamu tidak mati, justru kamu akan melek dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Hawa masuk ke dalam jerat iblis yang memakai firman Allah, dipelontir sehingga Hawa, benar juga ya. Lalu suami istri ini jatuh ke dalam dosa. Sekarang cara yang sama dipakai kepada Tuhan Yesus.
Karena engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Saya jamin kamu tidak akan luka. Karena firman Allah berkata, malaikat akan menopang kakimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan pencobaan-pencobaan iblis di dalam fase kedua ini. Iblis kembali membalik akan pencobaan dari yang pertama. Kalau pencobaan pertama, iblis sekarang di dalam pencobaan pertama, iblis menanamkan keraguan-raguan di dalam diri Tuhan Yesus. Masakan kau anak Allah kok dibiarkan kelaparan? Lalu kan Tuhan Yesus tetap di dalam panggilannya. Maka di dalam pencobaan kedua, sekarang iblis balik. Oh, rupanya anak Allah ini sangat confidence dengan pemeliharaan bapaknya. Dia begitu yakin Tuhan akan jaga dia. Maka di dalam pencobaan kedua, dia pakai keyakinan dan iman Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Ini poinnya. Paham saudara? Ngerti logikanya? Saudara jangan ngantuk ya. Pelajari betul-betul apa yang saya khotbahkan ini saudara. Di dalam pencobaan pertama, Tuhan Yesus confidence dengan pemeliharaan Bapa. Dia tidak mau rubah batu jadi roti. Dan itu dimanfaatkan oleh iblis di dalam pencobaan kedua. Oh, karena kamu anak Allah, kamu confidence ya. Maka sekarang ayo buktikan imanmu. Buktikan confidence-mu, buktikan pemeliharaan Bapakmu, jatuhkan dirimu, nanti dia akan menopang engkau. Saudara-saudara, inilah cara kerja iblis, dia akan bolak-balik terus supaya kita jatuh. Maka di dalam poin inilah saudara, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis untuk mencobai Bapaknya sendiri. Ini yang saya sebut sebagai iblis sedang mencoba Tuhan Yesus memiliki overconfidence terhadap pemeliharaan Bapaknya. Karena engkau anak Allah, engkau yakin Bapakmu akan pelihara engkau kan? Tidak akan membuat engkau kelaparan. Mari kita buktikan, jatuhkan dirimu. Dia akan mengutus malaikatnya menopang engkau sehingga engkau tidak akan jatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah cara kerja iblis. Tuhan Yesus dikatakan tidak akan mengalami bahaya, tidak akan mengalami maut, tidak akan mengalami kematian. Karena Bapa akan menopang dia dari kejatuhan di atas bait Allah. Saudara-saudara, inti dari pencobaan kedua ini saudara, iblis itu ingin Tuhan Yesus itu memanipulasi providensi Allah di dalam hidupnya. Ini bahaya luar biasa saudara. Kalau saudara mengikuti apa yang saya jelaskan di dalam pencobaan kedua ini, inilah yang disebut dengan overconfidence faith. Iblis sedang memancing Tuhan Yesus untuk memiliki iman yang overconfidence. Karena engkau ada Allah, kau tidak akan terluka, Bapa akan pelihara engkau dan jaga engkau selama-lamanya. Tapi lihat saudara, apa yang terjadi di dalam hidup Tuhan Yesus. Betulkah Bapak menatang dia sehingga dia tidak jatuh? Tidak ada. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, Allah Bapak diam. Tidak ada satu kalimat pun keluar dari surga menghibur dia. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus kesakitan dan menderita. Allah Bapak juga diam, tidak menolong apapun juga. Bukankah ini membuktikan perkataan iblis salah? Jatuhkan dirimu, nanti Allah Bapa akan menopang engkau. Tidak ada saudara. Mas saudara-saudara hati-hati ya. Saya merenungkan pencobaan ini, saya menemukan satu peringatan penting bagi kita semua saudara. Bukankah kita seringkali di dalam hidup ini juga mencobai Allah di dalam hidup kita? Mungkin tidak sadar, mungkin secara sadar. Saudara, pencobaan Tuhan Yesus kedua ini, iblis sedang mencoba Tuhan Yesus memiliki overconfidence kepada pemeliharaan Allah, saudara. Maka dari itu, saudara, Tuhan Yesus merespon kembali mengutip Ulangan 6 ayat ke-16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa.
Saudara, konteksnya di masa itu adalah bangsa Israel kehausan. Lalu mereka mencobai Tuhan. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak beserta kita dan sebagainya. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 16. Mengingatkan kepada iblis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, yang berulang kali mencobai Allah di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan iblis memakai momen itu untuk mencobai Tuhan Yesus, seperti Israel juga mencobai Allah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, apa sih arti mencobai Tuhan? Saya ingin menjelaskan sedikit di dalam poin ini. Karena Tuhan Yesus mengcounter, dia sudah tahu iblis sedang mencobai dirinya untuk mencobai Allah. Maka apa arti mencobai Allah itu, saudara? Saudara-saudara, mencobai Allah itu memiliki satu esensi, intinya adalah Tuhan harus menuruti kemauan kita. Kita berjalan dulu ke depan, lalu Tuhan suruh ikut kita menuruti apa yang kita inginkan. Itu mencobai Allah. Saudara-saudara, kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak hati-hati, saudara, kita seringkali di dalam hidup ini kita mencobai Tuhan. Banyak hamba Tuhan mengajarkan jemaatnya untuk memiliki iman yang besar, iman yang besar. Hari ini saya mau menegur setiap kita, itu bukan iman yang besar, saudara. Hamba Tuhan yang mendidik jemaatnya untuk memiliki iman yang besar, itu sedang mendidik jemaat untuk mencobai Tuhan. Overconfidence faith adalah iman yang mencobai Tuhan. Saya masih ingat 2 tahun lalu, saudara, ketika kita mulai memasuki masa pandemi ini, lalu pemerintah mulai mengadakan vaksinasi. Dan saudara lihat di YouTube itu beberapa pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab justru melarang jemaatnya vaksinasi. Kita tidak perlu vaksin, saudara, karena kita sudah divaksin oleh Tuhan sambil mengangkat perjamuan kudus. Apa urusannya perjamuan kudus dengan COVID-19, saudara? Itu bukan iman yang besar, itu mencobai Tuhan. Kalau saudara sakit tidak mau ke dokter, sakit tidak mau minum obat, lalu berkata mujizat itu nyata, Tuhan memelihara, Tuhan tabib yang ajaib, saya memiliki iman yang besar. Tidak, engkau sedang mencobai Tuhan. Pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, engkau melanggar firman Tuhan, memilih pasangan hidup yang tidak sepadan dan tidak seiman, lalu engkau memiliki iman besar. Saya punya iman besar, Pak, suatu saat dia akan bertobat, suatu saat dia akan jadi anak Tuhan, suatu saat dia ikut saya. Itu bukan iman besar, saudara. Engkau sedang mencobai Tuhan. Kalau engkau menjadi businessman, engkau tidak hitung baik-baik semuanya, engkau berbisnis secara ngawur dengan iman besar, nanti Tuhan yang akan bereskan, Tuhan yang akan tolong. Engkau bukan iman besar, engkau sedang mencobai Tuhan. Lihat betapa di dalam hidup kita berulang kali mencobai Allah di dalam hidup kita. Seperti iblis hari itu sedang mencobai Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mencobai Bapaknya. Kalau saya jatuhkan, pasti nanti ditolong. Alkitab berkata tidak. Allah Bapa membiarkan Tuhan Yesus di dalam penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Maka saudara, hati-hati ya. Saya tak akan bosan-bosannya mengingatkan terus di mana saya berkhotbah, saudara. Termasuk hari ini saya harus mengingatkan saudara kembali. Kalau engkau membiarkan dirimu terus dengar khotbah yang tidak karu-karuan, dan engkau menikmati khotbah yang kacau balau, kerohanianmu akan rusak, imanmu akan rusak. Kau bukan akan mengerti kekristenan, kau menjadi orang Kristen yang tersesat. Saudara, saya terus akan mengingatkan kepada saudara, hati-hati dengar khotbah yang tidak karu-karuan. Maka bijaklah jadi orang Kristen untuk mengerti firman Tuhan dengan baik, supaya engkau belajar sesuatu yang penting dari firman ini menjadi pedoman di dalam hidupmu. Iblis selalu mengatakan,
Anak Allah harus punya iman besar. Overconfidence, jatuhkan dirimu, kau akan dipelihara, kau akan dijaga. Yesus langsung counter, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang besar, overconfidence faith adalah fake faith, iman yang palsu. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita memiliki iman yang besar tapi ngawur, saudara. Itulah sebabnya kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, sebelum Daud berperang, sebelum Joshua berperang, seringkali mereka selalu bertanya kepada Tuhan melalui nabi, boleh enggak saya berperang menghadapi itu? Lalu Tuhan ngomong, silakan, aku akan memberikan kemenangan kepada engkau. Itu baru iman yang benar, saudara. Bukan maju perang dulu lalu minta Tuhan sertai. Itu yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 4. Ketika bangsa Israel perang, bawa tabut perjanjian, mencobai Tuhan. Kalau kita bawa ini, kita pasti menang. Bawa perang tabut perjanjian. Tuhan justru berikan kekalahan kepada mereka. Saudara-saudara, hati-hati ya dengan hidup rohanimu. Kita belajar sesuatu yang penting di dalam pencobaan kedua ini, supaya kita diingatkan, jangan overconfident faith. Semua harus Tuhan berjalan di depan kita, kita baru mengikuti. Kalau Tuhan tidak perintahkan, jangan lakukan. Kalau Tuhan larang, jangan lakukan. Kalau Tuhan katakan, baru lakukan. Itu namanya iman yang benar, iman yang beres, iman yang tidak mencobai Tuhan. Maka setelah Tuhan Yesus counter iblis dengan firman Tuhan, dia masih tidak mau menyerah. Masuklah pencobaan yang ketiga. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, pencobaan ketiga ini esensinya mirip dengan kedua. Ini ada terjadi di dalam dunia pikiran, dunia roh. Saudara, Tuhan Yesus dibawa di dalam dunia roh, diperlihatkan seluruh kemegahan dunia, lalu diminta sujud menyembah kepada iblis. Saudara perhatikan, pencobaan ketiga ini, iblis sudah tidak ngomong lagi, karena engkau anak Allah, sembahlah saya. Tidak ada, saudara. Karena kata anak Allah, jika engkau anak Allah itu sudah hilang. Saudara, kenapa kok hilang? Setelah 2 kali iblis pakai cara itu gagal, ini lagi liciknya iblis. Dia temukan cara yang baru di dalam pencobaan ketiga. Sekarang dia pakai pendekatan yang lain. Saudara, logikanya adalah demikian. Karena Tuhan Yesus sudah 2 kali di dalam pencobaan pertama dan kedua, dia tidak mau menggunakan haknya sebagai anak Allah. Maka di dalam pencobaan ketiga, Tuhan Yesus sekarang dicobai oleh iblis untuk diserang secara kemanusiaannya. Ini penting sekali, saudara. Pencobaan pertama dan pencobaan kedua, iblis menyerang keilahian Yesus Kristus, gagal. Oh, anak Allah tidak mau pakai kuasanya, tidak mau mencobai Bapaknya. Oke, sekarang saya serang sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Maka tidak ada kata karena engkau anak Allah, tidak ada. Langsung iblis terang-terangan di dalam bagian ini, sembahlah aku. Seorang pentafsir bernama Donald Hegner mengatakan, what Jesus received from the Magi, Satan desire from Jesus. Apa yang Yesus terima dari orang Majus menyembah Tuhan Yesus, sekarang setan menginginkan itu terjadi. Yesus harus menyembah saya. Saudara-saudara, jangan lupa ya, di dalam kekekalan sana, sebelum malaikat itu berubah menjadi iblis, salah satu dosa yang sering kali disebut oleh bapak-bapak gereja, iblis adalah makhluk yang haus akan penyembahan. Maka ketika dia mencobai Tuhan Yesus yang pertama di dalam keilahiannya, gagal. Sekarang dia serang kemanusiaan Yesus, sembahlah aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam poin ketiga ini iblis memakai dunia dan seluruh kemegahannya untuk mencobai Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena inilah yang paling banyak dicari manusia, betul kan? Kemegahan dunia, uang, kenikmatan, jabatan, posisi, status, semua akan kuberikan kepadamu
Satu tok cuma syaratnya, sembahlah aku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kembali mengutip Ulangan 6:13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, dan kepada Dialah engkau harus beribadah, dan seterusnya. Kalimat counter Tuhan Yesus ini mengingatkan siapa iblis yang sesungguhnya. Engkau malaikat yang tidak mau menyembah Allah di dalam kekekalan. Engkau malaikat yang memberontak kepada Allah karena engkau ingin disembah. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kepada iblis, hanya kepada Allah engkau harus berbakti. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka di dalam pencobaan ketiga ini kita melihat bagaimana strategi iblis begitu lincah, begitu cepat berubah di dalam setiap pencobaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dia gagal cara pertama, masuk cara kedua. Cara kedua gagal, ialah cepat berubah masuk cara yang ketiga. Sampai Tuhan Yesus berkata, "Anyalah engkau iblis." Barulah pencobaan itu berakhir pada masa itu. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengakhiri khotbah dengan beberapa hal penting, saudara. Matthew Henry mengatakan, "The two former are at full temptation." Dua pencobaan pertama itu adalah pencobaan yang begitu halus. Tetapi pencobaan ketiga dikatakan, "The last was a strong temptation." Pencobaan ketiga ini pencobaan yang terang-terangan. Inilah akarnya. Iblis ingin disembah oleh anak Allah sendiri. Maka Tuhan Yesus berkata, "Anyalah engkau iblis." Maka dikatakan iblis pun meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari peristiwa pencobaan ini? Saya akan memberikan beberapa bagian penting, saudara, karena ini adalah khotbah yang sangat penting sekali, dan saya diberkati Tuhan di dalam mempersiapkan. Sekarang saya mau bagikan kepada saudara. Pertama, saudara, ketika kita melihat pencobaan Tuhan Yesus, saudara harus belajar. Yang pertama, pencobaan iblis itu bisa datang di dalam segala situasi, saudara. Di Taman Eden yang nyaman, yang nikmat, yang tenang, yang damai, yang harmonis, iblis tetap mencobai Adam dan Hawa. Di padang gurun yang kering kerontang, tidak ada apa-apa, iblis pun tetap mencobai Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi hidup Ayub yang makmur luar biasa, iblis pun tetap mencobai Tuhan Yesus. Ini ada pelajaran pertama yang harus kita ingat baik-baik. Iblis mencobai di dalam segala situasi hidup kita. Jangan pikir, oh kalau saya dalam keadaan kaya, makmur, tidak ada pencobaan. Tidak. Oh saya miskin, pencobaan saya lebih berat. Belum tentu. Dia akan menyerang kita di dalam setiap keadaan hidup kita. Kedua, perhatikan saudara, pencobaan iblis itu selalu bersifat kontekstual. Kalau Tuhan Yesus lapar, yang ditawarkan makanan. Kalau engkau sakit, yang ditawarkan dia pasti kesembuhan. Ini artinya pencobaan iblis itu paling mengerti di dalam konteks situasi hidup apa, dia akan menghampiri kita. Saudara-saudara, jangan berpikir iblis hanya pakai cara-cara seperti ini, menawarkan sesuatu yang nikmat. Tidak, saudara. Di dalam peristiwa Ayub, perhatikan, iblis menghancurkan kehidupan keluarga Ayub, merampas harta bendanya, memberikan sakit penyakit. Itu semua bersifat kontekstual. Karena Ayub itu sudah begitu kaya raya, sehingga mau ditambahi, iblis mau nawari dia kekayaan lagi juga bingung, saudara. Sudah terlalu kaya, maka iblis balik caranya, sekarang dihancurkan. Saudara lihat, ini adalah poin kedua yang harus kita pelajari. Pencobaan iblis itu selalu bersifat kontekstual dengan apa yang kita hadapi. Saudara, yang ketiga, saudara harus belajar. Iblis adalah makhluk yang persisten, ngotot, tidak mudah menyerah di dalam mencobai seseorang. Dia akan pakai segala cara untuk menjatuhkan kita. Saudara-saudara, setelah Tuhan Yesus mengusir iblis, apakah iblis betul-betul pergi dari hidup Tuhan Yesus? Tidak. Di depan tadi saya mengatakan,
Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun adalah awal perseteruan Tuhan Yesus dengan iblis di dalam sepanjang hidup pelayanannya. Dan saudara kalau membaca kitab Injil, saudara akan menemukan bagaimana iblis itu memakai orang-orang di sekitar Tuhan Yesus untuk menggagalkan, untuk merusak, untuk mencobai Tuhan Yesus. Yudas Iskariot dipakai oleh iblis untuk menjual Tuhan Yesus. Petrus dipakai oleh iblis untuk mencegah Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Sampai Tuhan Yesus berkata, "Enyalah kamu iblis." Persis kalimat yang dipakai di dalam peristiwa pencobaan ini. Maka saudara-saudara, iblis bisa pakai siapapun di dalam hidup kita untuk mencobai kita. Keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, famili kita, rekan sepelayanan kita, siapapun, kalau tidak berhati-hati, engkau bisa dipakai oleh setan untuk merusak pekerjaan Tuhan. Maka saudara, menghadapi ini tidak bisa seorang diri. Keluarga harus betul-betul menjadi satu entitas yang memiliki hati yang mencintai Tuhan. Karena kalau ada satu di antaranya yang tidak sungguh-sungguh, itu menjadi celah bagi iblis untuk memakai kita mencobai orang lain, merusak orang lain. Maka saudara ingat baik-baik prinsip yang ketiga ini. Iblis bisa mencobai kita secara positif. Artinya iblis bisa mengangkat kita setinggi-tingginya, memberikan kekayaan, memberikan kemakmuran, memberikan kesuksesan. Tapi ingat saudara, iblis juga bisa mencobai secara negatif. Kalau dia sedang menghancurkan, dia akan menghancurkan luar biasa. Seperti di dalam hidupnya Ayub. Inilah cara kerja iblis. Jadi iblis itu kerjanya tidak selalu hal-hal yang mengerikan, tidak selalu juga hal-hal yang menyenangkan. Dia fleksibel saudara, lihat konteksnya. Kalau orang ini perlu dihancurkan, dia hancurkan. Kalau orang ini perlu dia kasih kekayaan, kemuliaan, dia akan berikan itu. Tapi sama semua, ujung-ujungnya adalah membuat kita tidak dekat dengan Tuhan, membuat kita jatuh di dalam dosa. Maka hal kedua, apa yang kita bisa pelajari dari pencobaan ini sekarang dari diri Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pertama kita lihat, dia bersandar kepada firman. 3 kali iblis mencobai dia. 3 kali pula Tuhan Yesus memakai firman Tuhan untuk menangkis pencobaan iblis. Saudara-saudara, inilah yang harus kita ingat baik-baik. Pentingnya belajar firman Tuhan dengan benar. Firman Tuhan itu bukan cuma dihafal ayat-ayat yang saya senangi tok. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hafalnya itu tok. Kita harus mengerti firman Allah dengan utuh. Kita harus mengerti firman Allah dengan benar. Baru firman Allah itu mendatangkan manfaat bagi kita. Saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan cuma dihafal saudara, tapi dimengerti dengan betul-betul, digali kebenarannya apa, sehingga itu boleh menjadi penuntun di dalam hidup kita. Saudara, di dalam Efesus pasal 6, ketika Paulus berbicara bagaimana kita melawan iblis, di situ dia memakai senjata perlengkapan. Pakailah pedang roh, yaitu adalah firman Allah. Ini yang Tuhan Yesus praktekkan di dalam padang gurun. Dia memakai firman Allah. Kedua, apa yang membuat Tuhan Yesus tetap tidak jatuh di dalam pencobaan iblis? Selain Tuhan Yesus memahami firman Tuhan, Tuhan Yesus mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya. Ini penting saudara. Tuhan Yesus kenapa tidak jatuh di dalam pencobaan iblis? Karena dia mengerti kehendak Allah atas hidupnya. Dia dipanggil untuk menderita, dia dipanggil untuk taat. Maka di dalam pengertian itulah dia tetap setia kepada visi dan panggilan hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita dengan baik, ini akan menolong kita untuk tidak ikut-ikut jatuh di dalam pencobaan saudara. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri dengan satu nasihat dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia di Taman Getsemani.
Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat, watch and pray, berjaga-jagalah dan berdoa. Sebab roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Roh memang mau turut taat kepada Allah, tetapi tubuh kita, daging ini seringkali lemah dan melawan Tuhan. Maka Tuhan Yesus memberikan nasihat, berjaga-jagalah dan berdoa. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita, selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara, iblis adalah musuh abadi kita. Dia tidak akan duduk tenang, dia terus akan mencobai setiap kita, apapun itu di dalam situasi konteks hidup kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan dan jadi berkat bagi setiap kita. Amin.